Halo guys, selamat pagi. Kembali lagi bersama Benix. Kita kali ini mau membahas salah satu pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya. Tiap kali ketemu orang nanya beberapa hal yang menurut saya sangat menarik. Kayak kemarin kita makan di restoran salah satu anak usahanya Sushi Teh di Pondok Indah. Ternyata ada yang kenal sama saya dan dia nanya, Om Ben, kenapa berhenti jadi scalper? Itu pertanyaan yang menarik. Kenapa? Karena saya sebagai mantan scalper dan saya merasa salah satu scalper paling hebat yang pernah ada di Indonesia. Dan ketika saya pensiun itu banyak orang yang bertanya-tanya kenapa kita berhenti. Buat kamu yang penasaran, ini loh alasan saya sebetulnya kenapa saya berhenti jadi scalper. Let's check this out. Oke. Pertama, di dunia investasi, yang real yang namanya investor, menurut saya, itu adalah orang-orang yang memang melakukan pembelian saham dengan tujuan membeli bisnisnya dalam jangka panjang atau dalam periode tertentu. Tapi kalau ada orang yang beli saham, beli pagi, jual sore, beli hari ini, jual besok, itu bukan investor ya, itu trader. Nah, trader itu dibagi lagi kelasnya. Ada yang namanya swing trader. Itu biasanya jangka waktunya mingguan sampai bulanan. Dia udah check out. Lalu ada yang namanya daily trader. Daily trader itu, ya dia trading harian. Beli pagi, nanti jual makan siang. Terus ada lagi yang namanya market trader. Namanya open market trader. Udah ngantri, bangun dari jam 8 pagi, pelototin berita, jam 9 langsung antri beli. Kenapa? Karena biasanya kalau di 10 menit, 5 menit pertama, apalagi tahun 2018-2019 ya, itu kalau lu cuma cari cuan 1%, 1,5%, itu termasuk salah satu paling gampang. Marketnya begitu aja. Pagi-pagi naik, terus kemudian turun. Terus nanti dia adjusting lagi. Sesimpel itulah. Nah, ada salah satu jenis trader yang menurut saya paling dramatis. Kenapa dramatis? Karena kalau day trader itu trading harian, kalau swing trader itu tradingnya bisa lebih dari harian, bisa mingguan sampai bulanan. Trader jenis ini, dia hitungannya detik. Jadi beli detik ini jual 3 detik lagi. Inilah, atau beli hitungan menit. Inilah orang yang suka bilang dengan nama scalper, which is salah satu profesi yang saya lakukan ketika saya masuk ke IISG. Jadi di zaman-zaman itu sebagai scalper di Indonesia sangat enak. Kenapa? Salah satu alasannya karena mafia-mafia seperti bencok itu masih berkeliaran bebas, lepas di alam terbuka. Dan dia yang pegang dana besar, dana-dana pensiun PNS, dana-dana pensiun pasukan loreng. Dia bisa dibilang salah satu yang mengontrol. Jadi fluktuasi market itu enak, dinamis, liquid, bahkan saham-saham ecek-ecek, saham-sahamnya harganya gocap, bisa naik turun, bisa hidup. Nah, di era itulah zaman-zaman jahiliyah kalau saya bilang. Tetapi ada satu kekurangannya. Memang ketika saya menjadi scalper itu, kita bisa dapat cuan 1%, 2% itu per hari itu sangat mudah, sangat-sangat mudah. Tapi itu tidak enak. Dan teman-teman, saya perlu sharing sama kamu. Alasan saya kenapa berhenti menjadi scalper. Pertama ya, katakan kamu bisa cuan 1,5%. Hebat nggak? Iya hebat. Tapi lu harus lihat lagi loh. Itu ada fee, ada pajak, ada PPN, ada levy. Dan itu lu kasih juga ke broker kan. Mungkin net-netnya di kamu di 1%. Itu pun kalau kamu dapat 1%. Bisa jadi kamu cuma dapat 0,8%. Bagi lagi hasil sama broker dan kawan-kawan. Kamu cuma dapat 0,3%. Kamu dapat 0,3%. Harus bangun kalau sebagai scalper sejati, which is ketika saya belajar dari beberapa orang dan yang paling ahli. Itu kita harus bangun dari jam 2 pagi. Kita lihat apa yang terjadi di market tadi malam, kemarin. Di Eropa seperti apa, di Amerika seperti apa. Jam 5 pagi, nanti bangun lagi. Kita harus lihat yang namanya forex. Bagaimana mata uang rial, bagaimana mata uang yen, bagaimana mata uang Singapura, euro, dan lain sebagainya. Terus kita harus buka lagi bagaimana kondisi market, bagaimana tren. Dan ini bukan sesuatu yang menurut saya sehat. Memang oke, lu cuan 1% sebulan. Tapi coba lu pikirkan baik-baik ya. Ada yang namanya hari libur, ada yang namanya hari Sabtu Minggu, dan market tidak buka. Artinya, katakan dalam 1 minggu cuma 5 hari yang efektif lu bisa trading. Berarti 1 bulan itu cuma ada 20 hari buat lu trading. Katakan lu bisa cuan 20%. Hebat nggak? Kan 1% sehari. Oke, berarti 20% sebulan. Hebat nggak? Ya oke lah. Kali 12 bulan. Lu dapat 240% setahun. Tapi orang-orang banyak bilang hebat, keren, multi-bagger 240%. Tapinya ini orang nggak pernah bilang. Tapi, teman-teman, lu dapat 240% setahun, lu diopname setahun 3 kali. Ada yang sakit tipes, ada yang stres, anxiety,
tegang, ada yang stroke, bahkan ada salah satu scalper gue tahu orang Bandung jago, tewas serangan jantung gitu. Karena kebanyakan minum kopi, begadang. Sedih banget lah, sayang dia nggak sempat mewariskan ilmunya ya. Yang menurut gue, ya seru-seruan lah. Menurut gue scalper masih bisa dilakukan kalau umur kamu di bawah 25 tahun. Mentok-mentok 30 tahun. Itu lu masih cukup fit lah untuk begadang, untuk melototin. Kenapa? Karena sekali lu miss, hanya dalam hitungan menit, lu bisa kehilangan cuan lu. Di dunia scalping, detik itu sangat-sangat penting. Jadi, kerjaan melototin layar trading, melototin harga, angka, setelah gue pikir-pikir, itu tidak cukup sehat. Itu pertama, alasan kesehatan. Yang kedua, itu tidak masuk akal. Ketika menjadi scalper juga ngecek laporan keuangan ya. Jadi gue scalper yang memang melihat perusahaan yang sehat. Dan memang lihat potensi menang kita lebih tinggi, upside kita lebih bagus. So literally gue memang baca juga makroekonomi, mikroekonomi, dan trennya. Makanya lahir strategi double mirroring. Misalkan gue mau scalping di ITMG. Pasti gue cek juga PTBA atau Adaro. Atau saham sejenis yang ketika saham batubara naik, saham dia ikut naik. Dan gue selalu ikut, dan ini gue pakai di salah satu strategi making investing gue. Tailgating investing. Gue jarang banget kepala yang gue pegang gitu. Biasanya badannya atau ekornya, biar main aman gitu. Kalau saham vaksin naik, gue lebih aman pegang jarumnya. Jadi belilah saham jarum. Yang namanya vaksin sampai ke tubuh manusia harus pakai jarum kan. Tapi gue betul-betul main safe. Gue nggak akan beli jarum sampai vaksinnya itu naik. Jadi ketika saham kayak farmasi itu Inaf, KF, KLBF segala macam, ketika dia naik, nah itulah lahir momentum buat masuk tailgating investing. Ekornya kita tangkap, gue masuk di jarum gitu loh, atau di cold chain logistik dan lain sebagainya. Tapi kepalanya gue sangat-sangat jarang karena gue main safe, dan itu kebawa natural dari double mirroring, strategi scalping yang dilakukan. Segampang itu pula misalkan batu bara gitu ya. Banyak orang masuk ke batu barunya. Kalau gue lebih sering suka ekornya gitu. Jadi gue tangkap logistik batu baranya. Namanya batu bara dari tambang ke PLN misalkan harus ada di transport dong. Gue lebih bagus ini. Kenapa? Karena jauh lebih aman. Ketika batu baranya naik, logistik ini hanya tinggal menunggu ya. Sudah pastilah dia akan ikut naik. Jadi semudah itu, teman-teman. Nah, ketika gue melakukan scalping dengan strategi double mirroring, gue akan cari dulu perusahaan mana, emiten mana yang ketika dia naik, harga sahamnya juga ikut naik, saham anaknya, saham ekornya kalau gue bilang. Begitupun sebaliknya. Saham mana yang kalau turun, tapi mirroringnya dia pasti naik. Zaman dulu itu kita bikin list banyak banget ya teman-teman. Waktu itu cuma 500-an emiten. Tapi lu bayangin kalau lu bikin double mirroring, berarti lu harus cari 250 emiten yang memiliki keterkaitan antara satu dan yang lain. Kalau A naik, B turun. Berarti gue jangan beli B. Kalau C naik, F juga naik. Berarti gue beli F ketika C naik gitu loh. Jadi gue pengen belinya F, tapi yang gue pelototin harganya C. Ribet ya hidup lu ya. Jadi bayangin ada 500 saham. Dan lu harus apalin itu semua gitu loh. Itu sangat-sangat tidak sehat. Hanya demi cuan 0,5%. 1%, 1,2% per bulan kita harus kegar otak buat kejar cuan itu. Itu tidak masuk akal. Terlebih masuk alasan ketiga. Karena gue juga bahaya membaca ekonomi makro, mikro, bisnis, tren, manajemen. Sebetulnya ketika gue baca itu, gue juga udah tahu perusahaan ini dalam jangka panjang, misalkan 500. Dia bakal naik ke 1.200 gitu ya. Berarti gue akan cuan 100% lebih. Gue merasa lebih aman investasi di situ. Jadi gue beli ketika 500 naik 10%, ke 550 mungkin udah dijual. Jangan kan 550. Dari 500 ke 520 aja namanya scalper itu langsung diambil. Cuma cuan 1% aja dia lu udah ambil. Tapi ketika kita lihat big picture itu kan karena kita terlalu banyak spending time pelototin layar trading itu. Spending time lu lihat terlalu deket gitu. Jadi lu punya mindset, pola pikir, psikologis, harian, detikan, menitan, cuan cepat, cuan instan gitu. Karena lu terbiasa lihat angka-angka itu. Tapi ketika lu lihat gambaran besarnya, oh, ternyata ini bukan 100. 100 itu hari ini. Kalau dia naik 1%, berarti 100 itu jadi 101. Kalau gue mau cuan 2%, begitu dia 102, gue jual ya. Itu hitungan detik, masih mungkin. Tapi ketika lu lihat lebih jauh lagi, lu udah lihat nih, oh ada sebelahnya. Di sini dia bisa 150, oh sebelahnya bisa 200, 400, sampai 1000. Lu jadi punya visi. Visi lu lebih lebar. Salah satu pelatih sepak bola paling hebat, namanya Jose Mourinho. Mantan pelatih Inter Milan dan Chelsea dan Madrid, dia bilang gini, pelatih yang hebat itu bukan pelatih yang bisa lihat dari pinggir lapangan. Tapi pelatih bola yang hebat itu yang bisa punya mata elang lihat dari atas seperti papan catur. Dia penglihatannya 3 dimensi. Paham saya. Jadi ketika kita lihat angka ini begini, apa yang lo bisa lihat? Ya cuma dia gitu loh. Tapi begitu makin jauh, oh bisa begini. Kalau kita cuma sedekat ini, visi kita itu terlalu kecil. Tapi ketika kita buka visi kita selebar-lebarnya, tarik time frame, jangka waktunya, kita akan cuan. Kenapa? Karena investor itu menang
karena dia bersahabat dengan waktu. Scalper mati karena dia bertarung dengan waktu. Bertarungnya tiap detik. Lu bayangkan mana ada petinju di dunia ini bisa berantem sehari sekali, apalagi sedetik sekali, tiap detik berantem. Nggak bisa. Hebat-hebatnya Mike Tyson juga cuma bisa bertarung sebulan cuma 3 kali. That's it. Kalau kita lihat Khabib Nurmagomedov, petarung MMA, setahun paling hebat dia cuma bisa berkelahi 2 kali. Nah, seperti itu pula mindset kita sebagai investor, karena kita tarik dalam jangka panjang, kita nggak dikejar waktu, kita nggak dikejar tayang. Ketika gue lihat keunggulan itu, gue udah tahu ini emiten, harganya cepet, dia bakal jadi 300, terus kenapa gue harus jual di 102, terus kenapa gue jual 105, atau gue udah riset, perusahaannya bagus, manajemennya bagus, book value-nya kecil, earning-nya nambah terus, net profit margin-nya gede, gue tahu itu sebagai scalper, dan gue bisa lihat apa yang akan terjadi dengan perusahaan ini, 1 tahun lagi, 3 tahun, 5 tahun lagi. Kenapa gue harus jual di harga 103, cuma demi kejar cuan 3%, menurut gue tidak masuk akal. At that very right moment, apalagi setelah gue sakit, mungkin tahun 2019, itu 1 tahun gue sakit sampai 3 kali. Di situ gue give up. Gue merasa gue tobat jadi scalper. Cuannya cuma 0,7%, 1%, 2% sampai harus masuk rumah sakit, tidak masuk akal. Jadi dengan alasan kesehatan gue berhenti. Yang kedua, gue pengen punya cuan ribuan persen. Gue pengen cuan multi-bagger. Di situ gue udah berubah mindsetnya. Gue sekarang di level yang udah najis. Cuan 50% aja gue malas. Jadi dan itu gue beruntung gitu loh. Kenapa? Karena lu nggak bakal bisa melihat sesuatu itu bisa gede kalau kacamata lu kecil. Tadi gue bilang, kacamata lu cuma gini nih. Lu nggak bakal bisa gitu. Tapi ketika kacamata lu besar, lu jadi terlatih. Otak lu secara default, psikologis lu terlatih. Hari ini kita minus 7%, so what? Gue udah lihat 5 tahun lagi gue bakal cuan 500%, so what? Hari ini gue minus 18%, so what? Gue udah lihat gue bakal cuan 200%, so what? Gitu loh. Kenapa? Karena kita lihat yang di ujungnya itu. Malah ketika minus yang ada kita malah nambah kan. Karena lu udah tahu ujungnya itu. So, gue nggak bilang profesi scalper jelek, trader jelek. Mungkin ada beberapa temen yang bisa cuan, walau mayoritas yang gue lihat gagal, mayoritas yang gue lihat bangkrut. Tapi that's not good. Apalagi kalau lu memang scalper yang sejati, yang hidupnya dari saham, bukan scalper ala-ala, ngaku-ngaku trader, ngaku-ngaku scalper, tapi kerja kantoran, tapi sambil jaga toko semen, tapi sambil bisnis sampingan gitu, nggak bisa. Lu kalau mau jadi scalper yang hebat, trader yang hebat, lu memang full time pantengin itu layar. Dari subuh, dari jam 2 pagi, sampai dia buka trading jam 9, kita bertarung. Worth it nggak? Nggak worth it. So, teman-teman, sekali lagi mohon maaf buat teman-teman banyak yang minta diajarin dong cara scalping atau trading atau cara double mirroring, triple mirroring. Lu bisa baca tulisan-tulisan gue yang lama. Tapi gue secara pribadi tidak sarankan itu karena faktor kesehatan. Banyak trader-trader hebat di Amerika juga, bahkan Warren Buffett itu salah satu trader gagal ya. Dia profesinya trader dulu baru jadi investor. Dia tobat. Dia juga bilang salah satu dia berhenti jadi trading itu adalah alasan kesehatan. Kalau lu jadi scalper, lu tahu nggak? Itu jantungan itu, itu berasa banget, lu deg-degan. Kenapa? Karena lu kan kejar profit 1% aja lu udah exit ya. Ketika lu lihat minus 2%, lu deg-degan. Apalagi kalau pakai margin. Deg-degan. Ngutang gitu kan, pakai duit utang. Bayangin minus 2%, deg-degan. Jantungan, menurut gue sangat-sangat tidak worth it. Sangat-sangat tidak pantas, tidak layak gitu loh. Lebih enak jadi investor. Minus 10%, so what bro, silakan aja bro. Minus 50%, bagus. Kita beli lagi, tambah lagi. Gitu loh. Kenapa? Karena kita tahu goalnya bakal cuan kan. Jadi itu 2 mindset yang berbeda. Tidak akan bisa kamu lepas dari salah satunya kalau lu tidak full time dan tidak fokus. Banyak orang gini, Pak Benny, saya punya 2 akun. Gimana kalau saya bikin 2 sekuritas? Satu khusus trading, satu khusus investing. Bisa nggak? Boleh nggak? Ya bisa, boleh, sah-sah aja. Tapi lu harus hati-hati. Itu 2 psikologis mindset yang berbeda. Ketika lu mau trading, lu punya gairah, lu punya agresi, lu mau aktif. Bahaya, itu stimulan, itu stimulus. Di situ ada stimulus judi. Kalau kalah lu penasaran, kalau menang lu ketagihan. Judi. Tapi investor itu pasif. Investor itu defensif. Ini udah 2 hal yang berbeda. Messi nggak bisa jadi back, pasti. Pique tidak bisa jadi striker. Mau apapun caranya lu bilang, ya udah, tapi kan gini aja, Messi-nya setengah jadi back, 45 menit pertama jadi back, 45 menit kedua baru jadi striker. Nggak bisa bro. Hati-hati. Lu kalau mau jadi trader, fokus.
100%. Kalau mau jadi investor, fokus 100%. Nothing in between. Yang ada lu malah kejebak. Oke guys, semoga cukup bermanfaat sharing ini. Sekali lagi gue bukan mau menjelek-jelekan teman-teman yang berprofesi sebagai investor, scalper, atau trader. No, enggak. Tapi gue mau sharing pengalaman gue, apa enak dan apa tidak enaknya menjadi seorang trader. Sekarang gue sudah merasakan nyamannya menjadi seorang investor. Tidak usah khawatir dengan volatilitas forex, tidak usah khawatir dengan yang namanya naik turun fluktuasi pasar, tidak usah khawatir siapa yang jadi presiden besok. So what? IHSG trennya ya bakal naik terus. Di tengah jalan ya pasti ada cekukan, pasti ada lubang, tapi pasti dia akan naik lagi. Jadi secara jangka panjang udah pasti menang, udah pasti menang. So, saya pilih yang pasti-pasti aja, yang pasti menang dong, yang pasti cuan. Oke guys, buat kamu yang berprofesi sebagai scalper atau trader, bisa sharing nggak sih cerita suka duka kamu di kolom komentar di bawah ini. Kita tunggu ya komen-komennya. Kita juga pengen tahu nih sharing dari teman-teman scalper atau trader di luar sana. Thank you guys, semoga bermanfaat. Salam sehat, salam cuan. Bye-bye.